Asinannya kakak. Menyolok asinanku. Hey guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin yang namanya asinan buah ala Bogor kalau gue nggak salah. Ini asinan yang gue suka banget. Pokoknya kalau disuruh pilih kue dibanding asinan, gue akan pilih asinan sih. Karena gue sesuka itu sama asinan. Kemarin kita pernah bikin yang asinan Kiamboy. Kita hari ini bikin asinan yang pakai cabai merah. Jadi ini adalah resep sangat-sangat simple. Jadi nggak sekompleks di luar sana. Hari ini untuk asamnya gue menggunakan songkit. Jadi namanya juga asinan ya, harusnya ada yang asam-asam gurih gitu. Ada yang pakai cuka juga, tapi jujur pribadi gue untuk asinan sangat tidak suka pakai cuka karena baunya lumayan nyentrong ya. Jadi untuk asamnya gue pakai songkit. Terus ada juga yang pakai terasi. Untuk pakai terasi itu selera. Mungkin kalau pengen lebih medok itu boleh juga. Tapi gue nggak pakai terasi di resep ini. Di sini gue mau menambahkan sedikit asam Jawa untuk rasa asam yang lebih kompleks lagi. Jadi pertama-tama kita akan bikin bumbu merahnya dulu. Untuk bumbu merahnya sendiri kita akan rebus dulu cabenya. Setelah direbus cabenya kita akan blender baru kita masak lagi. Ini untuk mencegah bau langu. Karena kalau menurut gue langsung dipotong, di blender, direbus, dia masih ada bau-bau langunya. Jadi mendingan direbus dulu dalam keadaan utuh. Baru di blender kayak bikin sambal gitulah ya. Jadi di sini untuk cabenya sendiri gue menggunakan 3 jenis cabai ya. Kita menggunakan cabai merah besar, cabai keriting dan juga cabai rawit. Gue tambahin cabai merah besar biar pedesnya nggak nyentrong-nyentrong amat, tapi dia tuh warna merahnya cakep banget. Terus ada cabai keriting juga dan untuk bikin dia pedes pakai cabai rawit. Pokoknya kalau misalnya cabai rawit, kalian sesuaikan dengan selera kalian. Jujur, saya ini anaknya agak lemah dengan pedas-pedasan, jadi bakalan disesuaikan dengan toleransi pedasnya gue. Nah, untuk si cabai besarnya sendiri, cabai besarnya di sini, gue akan buang bagian bijinya biar nggak pedes, karena pengen cari bagian, gue pengen dia tuh cuma dapat warnanya aja. Jadi pedesnya akan di-adjust dengan si rawit. Jadi ini akan gue belah, terus kita akan buang bijinya. Ini kita akan rebus kira-kira sampai dia matang ya. Ya 3-4 menit lah, pokoknya sampai dia lembek kita angkat. Oke, kita cemplungin. Terus cabai keriting dan cabai rawit. Ini kita rebus 4-5 menit lah. Oke, ini kita angkat dan airnya sedikit kita pakai untuk memblender. Kasih air secukupnya untuk asal dia ngeblender jadi halus. Blender. Oke, sampai bener-bener halus ya. Ini kita akan tuangkan ke sini dan kita akan masak lagi. Oh ya, ini opsi guys, kalian boleh banget saring kalau takut ada biji-bijinya. Tapi kalau gue don't mind karena biar pedes aja sih. Jadi tapi kalau keganggu, ini boleh banget pas tuang ke wadah atau panci kalian saring dulu biar nggak ada biji-bijinya. Ini simple sekali. Sekarang kita tinggal masak si kuah cabenya, kita tuang ke sini. Terus di sini juga gue akan tambahkan air. Sayang nih, sisa cabenya. Pokoknya resepnya lengkap, kalian cek description box. Terus tambahkan juga gula pasir di sini. Ada yang pakai gula Jawa, terserah kalian. Kalau pakai gula Jawa mungkin warnanya akan sedikit lebih gelap. Pastinya asinan, namanya juga asinan ya, harus dikasih garam. Ya, ini kalian boleh testing nanti kalau mungkin lebih asin, mau lebih manis, pengen lebih asam, kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kita kasih garam dulu. Garam, terus tambahkan beberapa sendok air asam Jawa. Gue kira-kira pakai 2-3 sendok makan, tergantung kadar yang kalian suka. Pokoknya kalau masalah asinnya mah suka-suka kalian lah. Kalau udah, ini kita akan didihkan, matiin apinya. Jangan lupa diaduk biar larut gulanya. Kalau udah mendidih, jadi kan pasti larut semua tuh gula-gulanya. Nah, ini kita akan matikan dan tunggu sampai dia itu hangat, baru kita akan tambahkan songkit. Nah, tunggu sampai dia hangat, tambahkan songkit. Songkitnya kan sudah gua peras dulu sebelumnya kayak gini.
Dan nanti kita tuh harus masukin dia dalam keadaan sudah tidak panas lagi. Karena menurut gue kalau dia masih anget-anget dimasukin, buahnya jadi nggak crunchy. Ada juga sih yang agak anget dimasukin, jadi buahnya sedikit kena heatnya. Tapi pokoknya patokannya sampai dia mulai hangat, kita masukin jeruk, tunggu sampai nggak panas lagi, baru kita akan masukin buahnya. Jadi sekarang kita siapin buahnya, kita akan potong-potong sesuai dengan selera kalian ukurannya dan taruh di mangkuk besar. Ini gue pakai buah mangga muda biar krenyes-krenyes. Jambu sudah cuci. Ini kita potongnya dibagi 6 guys. Bagi 3. Nanas juga. Kalau nanas dibikin asinan gini, gue akan buang bagian tengahnya. Kedong-dong. Terus campurkan semua buah-buahan ya, kedong-dong, mangga, jambu. Nanti buahnya akan keluar air kan anyway, jadi kayak ya udahlah ya, dia akan berair juga. Bangkoang dan nanas. Oke, ini sudah hilang hawa panasnya, jadi yang penting asal dia mulai hilang aja. Kita masukin yang namanya songkit. Ini songkitnya kalian selera aja, kalian cobain. Demen asam tambahin banyak, demen manis ya kurangin. Nah setelah ini kalian testing, kalau misalkan kurang asin tinggal tambahkan garam. Kalau kurang manis tambahkan gula. Pokoknya kalau masalah asinan sesuaikan dengan selera masing-masing. Kurang asin dikit tambahin semuanya lah. Enak guys, gue suka banget songkit, kayak pas banget buat asinan. Tapi kalau orang jual asinan pakai ini pasti mahal. Oke, ini kurang asin dikit ya, selera. Tapi manisnya udah pasti menurut gue. Oke guys, sudah nggak panas. Sekarang kita akan tuangkan ke buah tadi yang sudah kita potong-potong dan simpan di kulkas 2 jam baru dimakan. Menurut gue ini besok lebih enak sih karena semua rasa daripada buahnya seperti kayak ada mangga, ada kedong-dong, ada nanas tuh yang kecut-kecut wangi tuh keluar, bener-bener terpenetrate dengan si kuahnya ini. Terus misalkan kalian pengen lebih awet, gue baca tips dari orang-orang yang pada bikin. Katanya sih jangan dicampur dengan nanas. Nanas itu bikin kalian punya asinan tuh lebih cepet rusak sih. Jadi dulu tuh kalau orang pada beli asinan kayak gini, kebanyakan tuh yang dimakan duluan tuh pasti buah yang berair banget kayak nanas. Tuangkan. Ini by the way, kalian bisa banyakin jumlah buahnya ya. Aduk sampai rata. Dan ini udah. Dan ini bisa juga kalian tambahkan potongan songkit. Gue akan tambahkan potongan songkit untuk cakep-cakep aja di video dan di foto thumbnail sih. Tapi in general orang ada yang nggak jual pakai songkit utuh karena dia kan ada kulit jeruk, which is bikin kuahnya pahit. Ini tinggal tunggu 2 jam di kulkas, kita makan pakai kacang goreng, enak banget. Oke, ini udah dingin, udah 2 jaman lah gue kukasin. Ini kalau best part ya, kalau gue favorit tuh kedong-dong, nanas sama jambu air. Gila, enak banget. Pedas, manis, gurih, seger. Ini besok didiamin semalaman, besok pagi baru makan. Ini bakalan enak banget. Lebih kompleks rasanya karena semuanya itu udah didiamkan semalaman kan. Banget. Tapi kalau masalah cabai, kalian tuh bisa atur sendiri. Pengen nggak gitu pedas, boleh cabai rawitnya diganti dengan cabai keriting. Ini versinya lumayan pedas dan saya tipe orang yang tidak gitu bisa makan pedas ya. Ini seger banget asli, enak banget. So itu dia asinan buah Bogor yang enak banget, kalian bisa stok di rumah. Karena gue jujur gue suka beli sih, karena ini enak banget. Gue pribadi ini adalah jenis dessert yang sangat-sangat gue suka. Ya, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen konten-konten seperti asinan kayak gini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.